Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Narapati Bimantara, selamat datang di Vokes, Vokasi Podcast pada episode pertama. Perkenalkan, nama aku Genisa Nabila dari Prodi Supervisor Jaminan Mutu Pangan Angkatan 59 yang akan membersamai teman-teman pada episode Vokes kali ini. Pada tema Vokes kali ini, pastinya sangat menarik. Kita akan membahas lebih dalam mengenai nilai-nilai yang akan diangkat pada MPKMB 61 Sekolah Vokasi IPB. Karena itu, episode Vokes ini mengangkat tema penerapan nilai Agile with 5C di lingkungan Sekolah Vokasi IPB University. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja nih, aku sudah bersama dengan narasumber yang tentunya luar biasa. Langsung saja kita sambut Gentayoga Pamungkas. Halo semuanya. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, sebelum kita mendalami tentang MPKMB 61 Sekolah Vokasi IPB lebih dalam, boleh ya Kak, kita nih perkenalan terlebih dahulu kepada teman-teman Narapati Bimantara agar lebih akrab. Silahkan Kak. Halo Narapati Bimantara. Kenalin, aku Gentayoga Pamungkas atau biasa dipanggil Genta. Aku dari Manajemen Industri Angkatan 59. Dan di sini aku sebagai Ketua Pelaksana MPKMB 61 Sekolah Vokasi IPB. Oke, luar biasa ya teman-teman Kak Genta ini. Seperti yang sudah di-mention beliau ini merupakan Ketua Pelaksana dari MPKMB 61 Sekolah Vokasi IPB. Nah, ngomong-ngomong nih ya Kak Genta, saat kakak memutuskan untuk menjadi ketua pelaksana, itu pasti sangat banyak pertimbangan, juga tantangan. Tapi apa sih alasan dan motivasi Kak Genta sendiri ketika memilih untuk menjadi ketua pelaksana dari acara MPKMB 61 Sekolah Vokasi IPB ini? Oke, terima kasih Gi atas pertanyaannya. Bicara soal motivasi ya, di sini aku sangat berpatok ya sama kata-kata pemimpin melahirkan pemimpin. Dan di sini aku sangat merasa MPKMB 61 Sekolah Vokasi IPB ini platform yang tepat untuk aku melahirkan seorang pemimpin. Karena aku percaya bahwasanya mahasiswa di Sekolah Vokasi IPB ini, mereka ini para pemimpin-pemimpin hebat gitu. Dan juga alasan aku atau motivasi aku buat maju jadi ketua pelaksana itu karena aku punya tagline hidup, yaitu aspire to inspire, teman-teman. Nah, jadi aspire to inspire itu bagaimana kita dapat memberikan ruang aspirasi dan juga kita dapat memberikan inspirasi kepada seluruh mahasiswa baru. Dan aku rasa ini juga sangat tepat ya platformnya dengan MPKMB ini, karena di sini aku bakal mengenal lebih dekat dengan mahasiswa baru yang notabene mereka ini adalah lingkungan baru bagi Sekolah Vokasi IPB. Oke, baik. Keren banget ya teman-teman semangat dari Kak Genta ini. Mungkin teman-teman Narapati Bimantara dapat mengambil contoh bahwa kita itu bisa loh menginspirasi untuk lingkungan sekitar. Oke, kemudian menurut kakak apa sih kegiatan MPKMB itu dan apa esensi kegiatan MPKMB menurut kakak? Oke, menarik ya, MPKMB. Iya. Kita dari kepanjangannya adalah masa pengenalan kampus mahasiswa baru. Iya, betul. Yang dimana ini adalah sebuah kegiatan bagaimana mahasiswa mengenal lingkungan baru, terutama di Sekolah Vokasi IPB. Dan tentunya esensinya apa sih gitu? Esensinya di MPKMB 61 Sekolah Vokasi IPB ini, bagaimana MPKMB ini bisa menjadi wajah baru. Bagaimana MPKMB ini bisa menjadi gerbang bagi mahasiswa baru untuk masuk Sekolah Vokasi IPB. Gitu. Jadi pada dasarnya, mereka para mahasiswa baru dapat mengenal lebih dalam mengenai Sekolah Vokasi IPB itu di MPKMB ini. Gitu. Oke, berarti kegiatan MPKMB ini bisa dibilang sangat penting ya Kak. Karena dengan adanya MPKMB ini, kita bisa memperkenalkan mahasiswa baru kepada lingkungan kampus, tradisi, dan budaya akademik yang baru. Lanjut, untuk Kak Genta sendiri nih, sebagai ketua pelaksana di acara ini, boleh gak sih Kak di-spill lebih lengkap ke teman-teman Narapati Bimantara yang menyaksikan, apa tema besar yang diangkat pada MPKMB tahun ini, dan bolehkah diceritakan maknanya? Oke, bicara soal tema ya, teman-teman Narapati, bahwasanya tema besar MPKMB 61 Sekolah Vokasi IPB ini adalah resiliensi mahasiswa Indonesia Didaya, The Face of Indonesia Puzzle in Vocational. Makna dari tema itu adalah bagaimana MPKMB ini dapat menumbuhkan jiwa mahasiswa baru yang dapat menghadapi tantangan atau krisis dan juga
hal-hal yang menjadi permasalahan di sekolah vokasi nantinya di dunia perkuliahan gitu. Jadi tak hanya sebagai menghadapi tantangan, tapi juga bagaimana mahasiswa baru ini dapat memberikan sebuah aspirasi melalui kontribusi nggak hanya pada diri sendiri, nggak hanya pada pengembangan diri, tapi pada dasarnya mereka dapat memberikan kontribusi pada nusa, bangsa, dan negara. Oke, keren banget ya teman-teman. Tema besar MPKMB tahun ini tuh membawa makna yang sangat dalam. Oke, baik. Tadi kan kita sudah sempat singgung ya di tema yang akan kita bawakan pada Vokes kali ini, yaitu tentang Agile with 5C. Nah, boleh Kak mungkin tolong dijabarkan apa sih nilai Agile with 5C itu dan mengapa nilai tersebut harus diterapkan di MPKMB 61 ini dan bagaimana output yang diharapkan dari penerapan nilai-nilai tersebut. Oke, bicara soal nilai-nilai yang diterapkan di MPKMB, ini tentunya sangat relevan ya dengan MPKMB ini, yaitu Agile with 5C. Dan Agile with 5C ini diadaptasi dari kata Agile. Agile ini adalah sebuah kondisi bagaimana seseorang dapat menghadapi sebuah perubahan, dapat menghadapi sebuah lingkungan yang baru, dapat menghadapi sebuah krisis-krisis perubahan di sekitarnya. Nah, itu sangat relevan dengan MPKMB 61 kalkulasi PB karena pada dasarnya mahasiswa baru ini akan menghadapi lingkungan baru di tempat yang baru dan dengan lingkungan yang sangat beraneka ragam, teman-teman. Dan juga Agile with 5C ini nggak hanya sebuah kata-kata agile, tapi memiliki kepanjangan. Apa tuh Kak kepanjangannya kalau boleh tahu? Oke, kepanjangannya adalah adaptable, gracious, intelligent, leader, dan juga easygoing. Dan 5C-nya ini adalah communication, collaboration, critical thinking, creative, dan culture. Jadi ini tuh sangat elaboras gitu, sangat berrelevansi dengan MPKMB 61 kalkulasi PB. Oke, luar biasa ya teman-teman. Semoga dengan adanya nilai Agile with 5C ini, mahasiswa baru dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan atau hal baru yang dapat membawa dampak positif. Oke, masih tentang kegiatan MPKMB Sekolah Vokasi IPB nih Kak. Dari tahun ke tahun, pastinya MPKMB ini memiliki perbedaan. Nah, untuk tahun ini, inovasi apa yang Kak Genta bawa di MPKMB 61 Sekolah Vokasi IPB? Oke, bicara soal perbedaan ya, tentunya ya, ada sedikit hal yang berbeda dengan MPKMB tahun lalu. Dimana kalau teman-teman notice ya, para ternyata Beratasena ya berarti ya, yang tahun lalu ya, Iya. itu dimana mereka MPKMB-nya itu secara terpisah. Dan itu kayak satu hari di Dramaga, satu hari di Vokasi. Dan pada tahun ini, di MPKMB 61 ini, teman-teman Naratapati Bimantara, itu MPKMB-nya itu dalam satu tempat di Vokasi. Dan itu sekitar 2 hari. Itu cara bedanya. Dan juga, perbedaan itu juga dilihat dari muatan acaranya. Dimana muatan acara di MPKMB tahun ini, itu akan lebih grade-nya lebih tinggi. Aduh. Keren. Kita di-spill ya siapanya. Iya. Itu muatan acaranya. Terus dari segi konseptual nih. Konseptualnya di hari H itu juga berbeda dengan MPKMB sebelumnya. Karena kita beradaptasi dengan kurikulum yang disediakan oleh MPKMB di IPB Pusat. Jadi perbedaan-perbedaan itu nantinya akan menjadi sebuah ajang bagi teman-teman untuk berekspresi, untuk memberikan sebuah ruang, aspirasi dan juga inspirasi kepada seluruh mahasiswa baru. Oke, berarti karena MPKMB tahun ini pastinya ada hal baru ya Kak. Berarti nih untuk teman-teman Narapati Bimantara harus lebih bersemangat. Punya semangat yang baru untuk menyambut tahap pendidikan yang baru. Nah, untuk semangat itu tuh menurut Kak Genta, apa sih yang perlu disiapkan oleh para mahasiswa baru dalam melaksanakan kegiatan MPKMB 61 Sekolah Vokasi IPB? Ada 2 hal penting, teman-teman Narapati. Yang pertama itu adalah fisik, teman-teman. Bagaimana teman-teman mempersiapkan fisik teman-teman, dan itu nggak hanya sekedar event MPKMB itu nggak hanya 1 atau 2 hari, teman-teman. Dimana teman-teman akan menjalani proses rangkaian MPKMB itu dari pra, main event, dan juga pasca. Dan pastinya membutuhkan visi yang sangat kuat. Nggak hanya teman-teman melaksanakan kegiatan hanya 1 atau 2 hari. Jadi fisik perlu dipersiapkan. Dan kedua adalah mental.
Dan ini adalah bagaimana kondisi teman-teman di sini dapat bertahan dari pra sampai ke pasca. Dan itu sekitar 2 bulan. Jadi mental itu bagaimana kita dapat bertahan di kondisi di setiap perbedaan atau perubahan-perubahan dan di setiap teman-teman menjalankan sebuah tugas-tugas untuk MPKMB ini. Oke, boleh tuh ya untuk teman-teman dicatat bekal apa saja yang diperlukan tentunya untuk menjadi bagian dari kebanggaan SVIPB. Nah, tak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita akhiri episode Fokus kali ini, untuk Kak Genta mungkin ada pesan sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman Narapati Bimantara yang sedang menyaksikan. Oke. Terima kasih teman buat moderator ya. Untuk pesan buat para Narapati Bimantara, life is choice and choice is change. Bagaimana nantinya para mahasiswa baru ini dapat memanfaatkan sebuah kesempatan di lingkungan baru, dan tentunya teman-teman di sini adalah sebuah leader, pemimpin bagi diri sendiri dan pemimpin bagi orang lain. Hal-hal yang perlu jadi catatan buat teman-teman adalah bagaimana teman-teman dapat memanfaatkan sebuah kesempatan apapun itu selagi masih ada. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Oke tuh teman-teman, dicatat ya, kesempatan tidak datang 2 kali. Terima kasih untuk Kak Genta sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada episode Fokus kali ini. Untuk teman-teman Narapati Bimantara, terima kasih sudah menyaksikan. Dan kita akan bertemu lagi pada Fokus episode kedua yang tentunya akan dihadiri oleh narasumber yang tidak kalah kerennya. Aku, Gianisa Nabila, sebagai moderator dari Supervisor Jaminan Mutu Pangan Angkatan 59, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.